ticking. It's gone. Everything that makes us what we are faded away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Semoga kalian dalam kondisi berbahagia saat menonton video ini. Balik lagi sama saya Mamang Capruk yang masih setia ngerangkum alur cerita dari film-film keren dan kece di dunia permusikan. Loh, oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kali ini saya akan membahas alur dari cerita film yang sudah cukup lawas namun tetap beradrenalin buat kalian tonton dan memiliki alur cerita yang tidak pasaran. Film kali ini berjudul Equilibrium, di mana di film ini akan ada banyak adegan pertarungan jarak dekat seperti layaknya di film John Wick atau yang baru kemarin saya bahas si Bukan Papa Biasa. Daripada penasaran, langsung aja deh kalau gitu kita masuk ke alur cerita filmnya. Pada awal film ini kita langsung disuguhkan dengan adegan pertempuran sekelompok pemberontak dengan pasukan dari kepolisian setempat yang menyergap markas mereka. Beberapa pasukan khusus kepolisian lalu terlihat mulai masuk ke dalam sana, disertai dengan dua orang pendeta yang mana dua orang ini adalah pendeta pembunuh yang diutus oleh pemerintah untuk menghabisi para pemberontak di kota mereka. Berbeda dengan polisi, pendeta yang bernama John Preston dan Petrich ini memiliki kemampuan khusus yang sudah dilatih sebelumnya, di mana mereka telah dicuci otaknya sehingga tidak memiliki rasa apapun di dalam hatinya selain menuruti perintah dari atasannya. John yang telah membantai habis para pemberontak itu kemudian mencari dan berhasil menemukan tumpukan lukisan yang mana itu adalah lukisan asli yang bernilai miliaran. Namun dengan santai, doi malah membakarnya. Di perjalanan pulangnya, John mendapati rekannya Petrich membawa sebuah buku yang seharusnya menjadi barang bukti dari para pemberontak. Patrick di sini bersikeras untuk membawa buku tersebut bersamanya dibanding mengikuti saran dari John untuk memberikannya kepada divisi barang bukti. Mereka berdua akhirnya tiba di pusat kota, di mana di sini terlihat sedang diadakan cuci otak massal yang rutin diadakan bagi para penduduk kota. Pemimpin tertinggi di kota ini diberi sebutan dengan Tetragrammaton, yang mana ia mengharuskan semua rakyatnya untuk menyuntikkan diri mereka dengan sebuah zat obat bernama Prozium demi menghilangkan akal dan rasa yang ada di dalam diri mereka. Di mana kandungan di dalam zat ini sendiri bertujuan untuk mengurangi tingkat emosional yang ada di dalam diri manusia demi menciptakan dunia yang damai. Dan itulah mengapa pemerintah berusaha menghancurkan semua jenis benda yang bisa menimbulkan kembali rasa yang telah hilang dari hati mereka. John kemudian menghadap kepada wakil dewan yang bernama Dupont, di mana ia adalah salah satu wakil dari Tetragrammaton. Dupont di sini kemudian menanyai John yang diduganya memiliki perasaan di dalam hatinya. Sedikit informasi, John juga memiliki dua orang anak dan seorang istri yang telah tewas dibakar 4 tahun yang lalu dikarenakan melanggar aturan dalam memiliki perasaan. Setelahnya, John yang juga memiliki kecurigaan kepada rekannya kemudian pergi ke tempat penyimpanan barang bukti untuk mencari buku yang sebelumnya dibawa oleh Petrich. Terkejut akan jawaban dari sang penjaga perpustakaan di sana yang mengatakan bahwa rekannya belum memasukkan barang bukti apapun selama 1 minggu, dan itu membuat John makin yakin atas kecurigaannya. John akhirnya mendapati sosok rekannya itu sedang membaca buku yang seharusnya menjadi barang bukti di dalam sebuah bangunan yang telah porak-poranda. Mendapati rekannya telah berkhianat dengan membiarkan perasaan tumbuh di dalam dirinya, John pun tanpa basa-basi langsung menembak rekannya itu pada bagian leher yang membuatnya tewas seketika.
sini John memiliki rekan baru yang bernama Brent alias Bobby, di mana Bobby adalah seorang junior yang kagum akan sosok dari John selaku sang senior. Setibanya di rumah, terlihat sang anak dari John yang bernama Robbie juga sedang menonton acara pencucian otak yang disiarkan oleh pemerintah. Di tidurnya sendiri, John ternyata masih sering bermimpi sosok dari sang istri di saat kejadian dirinya tewas dibakar karena pelanggaran akal. Don't move! Comply! Comply! Hey! Get her! Get her off him now! Dan di keesokan paginya saat John baru selesai cumuk di kamar mandi, tanpa sengaja ia menjatuhkan dan memecahkan botol obat Prozium miliknya dan hal tersebut dipergoki oleh sang anak. Di sini Robbie menyuruh sang ayah untuk melaporkan hal tersebut ke Equilibrium dan meminta penggantinya di sana. Setibanya di Equilibrium, John mendapati tempat tersebut ditutup sementara dikarenakan adanya kegiatan teroris di dalamnya. Bobby yang baru tiba di sana pun kemudian langsung mengajak John pergi ke suatu tempat. Bobby ternyata di sini mengajak John untuk menangkap salah seorang wanita bernama Mary O'Brien yang telah melanggar protokol kesehatan dengan tidak menggunakan zat Prozium selama beberapa waktu. Di rumah ini John kembali menemukan sebuah ruangan rahasia yang dimana di dalam ruangan tersebut berisikan parabot yang bisa membangkitkan perasaan dari orang yang melihat ataupun menyentuhnya. John kemudian membawa Mary ke sebuah tempat untuk diinterogasi sembari memberikannya sebotol cairan berisikan Prozium untuk digunakannya. Namun di sini nyatanya Mary lah yang sedang melakukan interogasi kepada John tentang arti dari kehidupan. Mary juga memberitahu kepada John bahwa arti dari sebuah kehidupan ialah merasakan cinta, amarah, dan juga kesedihan. Tanpa itu semua manusia bagaikan sebuah jam yang hanya berdetak. John yang kalah cungur itu akhirnya pergi dari ruangan tersebut dan menonton Dupont yang sedang melatih para pendeta Grematon di ruangan lain. Inflicting maximum damage on the maximum number of opponents while keeping the defender clear makes the master of the gun cutters an adversary not to be taken lightly. Kini John yang sudah berada kembali di rumahnya menjadi bimbang untuk menggunakan Prozium kepada dirinya dikarenakan kata-kata mutiara dari sang wanita Mary. John yang kali ini mulai merasakan perasaan kembali di dalam dirinya pun berangkat ke kantornya dengan berpura-pura cuek seperti biasanya. Atau karena mejanya tidak tertata sesuai dengan keinginannya, John pun berinisiatif untuk mendekor ulang parabot yang berada di atas mejanya hingga si botak Bobby datang menjemputnya kembali untuk meringkus pelanggar akal di daerah Nether. Setibanya mereka berdua di Nether, terlihat pasukan kepolisian setempat sedang menembaki para pemberontak bersenjata yang berusaha melawan. Sama seperti di tempat sebelumnya, di sini John juga menemukan sebuah ruangan yang berisikan benda-benda yang bisa memicu tumbuhnya perasaan bagi manusia. John lalu memainkan sebuah piringan hitam di sana dan itu semakin membangkitkan perasaan yang ada di dalam dirinya. Dan hal yang sama terulang di sini, di mana John membawa sebuah buku bersamanya yang seharusnya buku tersebut dijadikan sebagai barang bukti. Dan tiba-tiba salah seorang polisi melaporkan penemuan beberapa ekor anjing di belakang lokasi tersebut. Bobby kemudian menyuruh salah satu dari polisi di sana untuk membunuh anjing-anjing tersebut dengan menembaknya. Namun salah seekor anak anjing berhasil kabur dan berlari tepat ke arah John. John kemudian membawa anjing tersebut dengan alasan untuk diteliti, siapa tahu ada penyakit pada anjing tersebut. Atas kejadian itu, John pun kembali dipanggil oleh Dupont Paine. Di sini John meminta agar para pemberontak tidak dibantai melainkan ditahan agar mereka bisa mengetahui markas utama dari para pemberontak di bawah tanah.
Namun upaya dari John sepertinya tidak membuahkan hasil karena DuPont tetap memerintahkan para pendeta Grematon untuk membunuh semua pelaku pelanggaran akal tanpa terkecuali. Setelahnya, John menuju ke ruangan penyimpanan bukti untuk melihat barang bukti dari wanita yang bernama Mary di sana. Di dalam kotak penyimpanan itu, John mulai mengendusi sebuah pita dan membawanya ke dalam saku miliknya. Pada malam harinya, John yang sedang berusaha membebaskan anak anjing yang ia bawa sebelumnya, ternyata diikuti oleh rekannya Bobby yang menyuruh para polisi untuk mengikuti John. Go! Identification. My name is John Preston. I'm the highest ranking cleric of the Tetragram. Wait. We'll escort you back to the gate. Thanks. Down on your knees! Down on your knees! Do it! Setelah membantai habis para polisi tadi, John kembali ke rumahnya dan menyimpan obat Prozium miliknya di belakang kaca kamar mandi rumahnya. Beberapa waktu kemudian, John yang sedang berlatih sendirian itu pun dikejutkan dengan kehadiran si Bobby di sana yang menantangnya untuk melakukan pertandingan persahabatan sambil menanyainya tentang peristiwa di malam sebelumnya. Am I close? Di keesokan malamnya, John dan Bobby kembali memburu para pemberontak di sebuah gedung tua, diikuti dengan beberapa pasukan dari kepolisian yang membantai mereka. John yang mendapati beberapa pemberontak di sana itu pun malah membebaskan mereka agar tidak tertangkap oleh para polisi. Cleric, what's happening? We heard gunshots. Fire. Hingga dirinya tiba di sebuah ruangan di mana si Bobby sudah berada di dalam sana dan siap mengeksekusi para pemberontak yang tadinya berusaha diselamatkan oleh John. Please, use mine. It'll be better if you have it. Aim! John lalu kembali menghadap kepada DuPont Pen dan mengatakan bahwa dirinya siap menjadi mata-mata untuk mengetahui markas utama dari pemberontak. Dan setelahnya ia mengunjungi jasad dari Petrich dan meminta kepada penjaga di sana untuk membawakan barang pribadi milik mantan rekannya itu. Mendapati sebuah foto mantan rekannya yang sedang bersama dengan Mary, John pun dengan segera kembali menemui wanita itu dan menanyainya tentang hubungan mereka berdua. Mary yang mendengar bahwa John lah yang telah membunuh Petrich kemudian berusaha membunuhnya, namun John dengan sigap berhasil menghentikannya. Di sini Mary akhirnya menyadari bahwa John juga telah memiliki perasaan di dalam dirinya. Tak mendapatkan jawaban dari Mary, John kemudian pergi ke sebuah tempat bimbel dan menanyai guru mereka yang juga seorang pelanggar akal tentang sosok dari Petrich. You're an offender. He'd come in here with a fella named Jurgen. Di ruangan rahasia ini, John telah disambut oleh seorang pria bernama Jurgen yang merupakan pimpinan dari para pemberontak bawah tanah. Jurgen di sini melakukan sebuah tes terkait perasaan dari John untuk memastikan dirinya bukanlah mata-mata yang dikirim oleh pemerintah. John juga mengatakan bahwa Mary, salah satu dari anggota mereka, akan dieksekusi esok hari.
Dan demi menghancurkan sistem pemerintahan saat ini, Jurgen menyuruh John untuk membunuh langsung The Father Tetragrammaton. Keesokan harinya, John kembali dipanggil oleh Dupont yang ingin memastikan tentang rumor yang beredar akan diri John. Namun John kembali dapat meyakinkan si Dupont akan loyalitasnya kepada Tetragrammaton. John kemudian kembali ke markas pasukan pemberontak dan memberikan mereka informasi tentang lokasi dari keberadaan Tetragrammaton. Di sini Jurgen kembali meminta kepada John untuk membunuhnya secara langsung agar rencana kubu pemberontak dalam menghancurkan pabrik dari zat prosium bisa mereka lakukan. Tak ingin mengalami rasa kehilangan yang sama saat istrinya dieksekusi, John yang baru usai melakukan technical meeting dengan para pemberontak itu pun kemudian datang untuk menyelamatkan eksekusi dari pembakaran Mary, namun sayangnya semua telah terlambat. You're too late, sir. The time lock is engaged. Fire. In 10 seconds. Turbines. Fire. You are under arrest. Bobby yang mendapati seniornya memiliki pelanggaran akal itu pun lalu membawanya kepada wakil Dewan Dupont. Di sini Bobby juga melaporkan bahwa John telah menghabisi tim penyapu di saat sedang menyergap pasukan pemberontak di Nether. Namun ternyata John yang pintar itu telah memprediksikan hal ini sebelumnya dan ia telah menukarkan senjata miliknya dengan milik Bobby di hari penyergapan tersebut. John yang akhirnya dibebaskan ini pun kemudian meminta kepada Dupont untuk bisa menemui sang Tetragrammaton sebagai hadiah apabila dirinya berhasil mengungkap markas pusat dari para pemberontak. Saat John tiba di rumahnya, ia mendapati beberapa orang polisi sedang menggeledah rumahnya atas laporan dari Bobby sebelum dirinya ditangkap. Khawatir zat prosiumnya akan ditemukan oleh para polisi di sana, ia pun segera mengecek dan ternyata sang anak Robbie telah mengamankannya. Robbie di sini ternyata juga telah berhenti menggunakan zat tersebut sejak ia melihat ibunya dihukum mati oleh pemerintah. John kemudian menjalankan rencananya dan menangkap semua para pemberontak di bawah tanah agar dirinya bisa bertemu secara langsung dengan sang father. Namun ternyata di luar perkiraan si John, di sini ia diharuskan mengikuti sebuah tes sebelum bisa bertemu dengan Tetragrammaton. Dan ternyata itu semua hanyalah jebakan yang telah dibuat oleh Dupont bersama dengan si Bobby, di mana Tetragrammaton yang sebenarnya telah tewas bertahun-tahun yang lalu dan di sini Dupont adalah penerus yang telah dipilih oleh Dewan sebagai penggantinya. Kecewa akan hal tersebut, John yang menjadi marah dan mulai menggila di ruangan tersebut. Shit. John akhirnya berhadapan langsung dengan Dupont sang Tetragrammaton dan kembali dihadang oleh pasukan elit miliknya. Mengira bahwa John hanya mahir dalam menggunakan senjata, mereka ternyata salah besar. Tak butuh waktu lama, John pun membantai habis semua pengawal elit dari Dupont, termasuk si Bobby. Kini tersisa Dupont seorang diri yang ternyata ia juga cukup terlatih seperti halnya John. Seakan belum puas membantai Dupont dan anak buahnya, John pun melampiaskannya dengan menghancurkan semua properti kreditan milik pemerintah di sana. Dan di sisi lain, para pasukan pemberontak berhasil menghancurkan pabrik dari zat prosium yang tersebar di kota tersebut. Untuk film yang diproduksi tahun 2002 ini menurut saya pribadi sangat bagus ya. Bagus banget malah. Dari alur cerita dan adegan pertarungannya tidak membosankan buat ditonton.
Meskipun ada sedikit plot twist di akhir cerita yang sudah ketebak sih dari pertengahan film, tapi film ini tetap recommended buat ditonton kalian para pencinta film action ya khususnya. Oke, baiklah, saya pribadi dan beberapa tim editor yang masih orang yang sama dengan saya mohon undur diri. Semoga kalian masih diberi rezeki dan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.